wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji UKIN PPG Transformasi dalam Jabatan Batch 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Charles Napitupulu dengan NIM 2521101015 dengan tempat tugas saya di SMA Negeri 6 Pematang Siantar. Saya adalah mahasiswa PPG Batch 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2025 pada LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan mempraktikkan pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja dalam jabatan pada kelas 11 dengan judul materi menyebarkan Islam dengan santun dan damai melalui dakwah, khutbah, dan tabligh. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Bapak sekalian? Sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah, Bapak sangat bangga sama anak Bapak yang luar biasa ini karena masih semangat hadir ke sekolah ini untuk menuntut ilmu. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini mendapat berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak Bapak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Bapak akan melakukan ice breaking dulu supaya pikiran kita lebih fresh ya. Ketika pikiran kita sudah fresh, maka pelajaran yang akan kita pelajari akan mudah untuk kita pahami. Nah, ice breaking yang akan Bapak sampaikan, yang akan kita lakukan, yang pertama kita clue-nya itu tepuk tangan ya. Jadi kalau ada kata tepuk tangan, maka ditepuk tangannya. Contohnya, tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, tepuk tangan 3, ya. Tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, tepuk tangan 3, tepuk 1. Kan belum konsentrasi nih ya. Diingat, tepuk tangan ya. Sekali lagi. Tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, tepuk tangan 3, tepuk 2. Oke, udah konsentrasi semua dan pikiran pun sudah fresh ya. Baik anak-anak Bapak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita pada hari ini ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini Bapak akan mengabsen, tolong yang Bapak sebutkan namanya mengangkat tangannya ya. Yang pertama Abdillah D. Purba. Oke, hadir. Kedua Ardiansyah Rizki. Ketiga Arsya M. Kembara. Keempat
meningkatkan rasa cinta kita kepada tanah air ini, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Diharapkan anak-anak Bapak semua berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Kita akan membahas materi bab 4, yaitu menyebarkan Islam dengan santun dan damai melalui dakwah, khutbah, dan tablik. Nah, pada bab 4 ini kita akan membahas bagaimana cara kita untuk menyebarkan agama Islam ini dengan santun dan damai, ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada bab ini, yang pertama yaitu peserta didik atau kalian semua mampu menyebutkan pengertian dakwah, khutbah, dan tablik. Yang kedua, kalian bisa menjelaskan tujuan Islam berdakwah dengan santun dan damai. Yang ketiga, kalian mampu memberikan contoh bagaimana berdakwah, berkhutbah, dan tablik sesuai dengan syariat Islam. Dan yang keempat, kalian bisa mengaitkan dakwah dengan kehidupan kalian sehari-hari secara bijak, ya. Anak-anak Bapak yang luar biasa, inilah 4 tujuan pembelajaran kita yang akan kita pelajari hari ini. Namun sebelumnya, Bapak akan membagikan asesmen awal, beberapa soal untuk melihat pengetahuan awal kalian, sejauh mana kalian mengetahui materi yang akan kita pelajari hari ini. Silahkan dikerjakan asesmen awal ini dalam waktu 2 menit saja, ya. Silahkan dikerjakan. Silahkan dilingkari jawaban yang benar. Jangan lupa ditulis di atasnya nama dan kelas, ya. Kalau sudah siap, silahkan dikumpul di kelompoknya masing-masing. Sudah selesai? Oke. Oke. Sudah selesai kelompoknya? Oke. Oke, baik, sudah diselesaikan asesmen awalnya. Nah, untuk
menguatkan materi kita, Bapak ada satu video, silakan ditonton dan dipelajari, diperhatikan. Nanti akan Bapak tanya, ya, silakan diperhatikan. Oke, perhatikan. Menunjukkan satu video untuk menguatkan pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan kalian perhatikan. Nanti akan Bapak tanya, akan kita ulas apa sih pembelajaran dari video yang Bapak tampilkan. Nah, tolong diperhatikan ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Pada dasarnya, setiap individu muslim diperintahkan untuk melaksanakan dakwah Islam sesuai dengan kadar kemampuannya. Sebagai seorang peserta didik yang beragama Islam, kita juga mempunyai kewajiban untuk melakukan itu. Apalagi Allah memberi predikat kepada kita sebagai khair ummah. Predikat ini akan sesuai jika kita selalu berusaha di barisan depan dengan orang-orang yang gemar berdakwah. Pengertian khutbah tabligh dan dakwah. Setelah kita tadi menonton video pembelajaran kita, coba Bapak mau tanya dulu sama anak-anak Bapak yang luar biasa ini. Kira-kira apa hal menarik dari video yang telah kita tonton tadi? Iya, silakan. Bahasanya sopan dan tidak menyinggung. Iya, kasih aplaus buat Aura. Selanjutnya ada yang mau kasih pendapat? Iya, silakan. Menurut saya Pak, dari video tadi cara penyampaian dakwah itu Pak harus tenang, tidak terburu-buru, mudah dipahami dan tidak memaksa. Iya, benar Fabio. Kasih tepuk tangan. Baik anak-anak Bapak sekalian, begitulah cara berdakwah tadi ya. Harus tenang, sopan dan tidak terburu-buru. Ya. Kemudian Bapak mau bertanya lagi. Kalau misalnya kalian itu berdakwah kepada teman kalian, apa kira-kira yang harus diperhatikan? Ada yang mau kasih pendapat? Oke, silakan Gibran. Gunakan bahasa yang sopan, Pak. Iya, benar. Kasih bukan lu buat yang mendapat petunjuk. Jadi nak, Islam itu mengajarkan kepada kita itu untuk berdakwah, menyampaikan kebaikan, menjadi suri tauladan kepada saudara-saudara kita, ya. Sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah, bagaimana Rasulullah itu berdakwah kepada umatnya, walaupun Rasulullah mendapat cacian, makian, ejekan, bahkan Rasulullah dikatakan gila, Rasulullah tetap sabar dalam berdakwah kepada umatnya, ya. Anak-anak Bapak sekalian, ketika coba misalnya kita ada teman kita yang non muslim bertanya kepada kita, kenapa sih umat Islam itu berdakwah? Ada yang berdakwah di sendiri-sendiri ataupun kepada saudaranya. Ada juga yang berdakwah di, kalau zaman sekarang, zaman milenial ini berdakwahnya di media sosial. Kalau
non-muslim bertanya seperti itu, kalau kita jawabnya dengan cara marah-marah atau kita jawabnya dengan cara yang tidak enak, apakah mereka akan suka kepada kita? Tidak. Maka kita harus menjelaskan dengan baik dan sopan, ya. Kemudian anak-anak Bapak sekalian, nah, ada beberapa pertanyaan nih yang harus kita ketahui dan harus kita pahami. Lalu bagaimana? Apa sih pengertian dakwah, khutbah dan tablik? Lalu bagaimana cara kita menyampaikan khutbah, dakwah dan tablik yang sesuai dengan syariat? Apa sih manfaatnya? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, Bapak sudah membagi kalian ke dalam 4 kelompok, ya. Minggu semalam sudah Bapak bagi. Kelompok 1 yang mana itu? Oh, yang ini. Oke, kelompok 2. Oke, kelompok 3. Oke, kelompok 4 ya. Oke, baik. Semua sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Bapak akan bagikan LKPD tentang soal-soal ataupun pertanyaan yang harus kita ketahui dan kita mengerti jawabannya, ya. Silahkan, ini Bapak sudah bagi. Ini untuk kelompok 1, silahkan nanti Bapak kasih penjelasan. Ini untuk kelompok 2. Kelompok 3 dan kelompok 4. Oke. Di situ tolong nanti dibuat kalian berdiskusi untuk menjawab soal yang ada di LKPD masing-masing kelompok, ya. Silahkan berdiskusi, Bapak kasih waktunya 10 menit untuk menjawab soal-soal yang berada di LKPD. Setelah itu nanti akan presentasi masing-masing ke depan perwakilan. Silahkan dikerjakan. Jangan lupa nama-nama kelompoknya dibuat di atas atau di bawah kertas LKPD-nya, ya. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah? Sudah selesai semua? Oke, baik. Kita mulai presentasinya untuk menyampaikan apa yang sudah didiskusikan dari kelompoknya masing-masing. Kita mulai dari kelompok 1, silakan perwakilan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang dakwah. Tujuannya untuk memahami konsep dakwah dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum mulai, perkenalkan, nama saya Fabian Jeli. Nama saya Abdullah. Nah, langsung saja ke soalnya. Yang pertama, jelaskan perbedaan antara dakwah dengan santun dan dakwah dengan kasar, serta berikan contoh nyatanya. Santun menggunakan bahasa lembut, penuh hikmah, tidak menyinggung, dan penuh kasih sayang. Contohnya, mengajak teman sholat dengan ajakan yang baik. Ayo sholat bareng, biar hati kita lebih tenang. Kalau yang kasar, menggunakan bahasa Hari ini telah selesai. Bapak harap kita semua senang, tetap semangat, dan terus berdiskusi kepada temannya, tingkatkan semangat belajar, ya, agar selanjutnya pelajaran-pelajaran kita selanjutnya bisa kita pahami. Baik, untuk melihat kemampuan kalian setelah kita belajar tentang menyampaikan menyebarkan kebaikan melalui khutbah, tablik dan dakwah, maka Bapak akan membagikan asesmen, ya. Silahkan dikerjakan dalam waktu 3 menit saja, ya.
silakan tulis namanya di atas. Ini adalah asesmen untuk melihat kemampuan kalian setelah kita belajar bagaimana khutbah, tabligh, dan dakwah. Silahkan dibulati atau disilang jawaban yang menurut kalian paling benar ya. Bagaimana? Sudah selesai? Ya, silahkan masing-masing kelompok dikumpul. Kalau sudah selesai. Iya, ditulis namanya ya di atas ya. Ditulis nama dan kelasnya. Silahkan masing-masing kelompok dikumpul kalau sudah selesai. Sudah? Oke. Bagaimana? Sudah selesai? Ya, silahkan masing-masing kelompok dikumpul. Kalau sudah selesai. Iya, ditulis namanya ya di atas ya. Ditulis nama dan kelasnya. Silakan masing-masing kelompok dikumpul kalau sudah selesai. Sudah? Oke. Kelompok 3 sudah selesai? Oke.
Baik anak-anak Bapak sekalian, kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Jadi sebelum kita simpulkan, Bapak mau tanya dulu, ada yang bisa menyimpulkan nggak pembelajaran kita? Oke, silahkan kakak. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari materi kita hari ini adalah dakwah, khotbah, dan tabligh harus disampaikan dan dilakukan dengan cara santun agar tidak menimbulkan kebencian dan tidak menyinggung orang lain. Islam adalah agama yang damai, yang harus membawa rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam. Iya, tepuk tangan dulu buat. Benar ya. Jadi itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin, agama yang membawa rahmat, membawa kedamaian bagi seluruh alam. Maka ketika kita menyampaikan kebaikan, berdakwah, berkhutbah, bertablik, maka sampaikanlah kebenaran-kebenaran tersebut dengan cara sopan dan santun dalam menyampaikannya agar dakwah yang kita sampaikan mudah diterima dan dijalankan oleh orang yang kita dakwahi. Oke, baik. Sebelum Bapak tutup, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Baik, ice breakingnya seperti ini. Bapak akan menyampaikan pernyataan. Ketika pernyataan yang Bapak sampaikan itu benar, maka kalian katakan Allahu Akbar ya. Kalau yang Bapak katakan itu salah, maka kalian katakan Astagfirullah. Pakai gerakan tapi ya. Allahu Akbar sama Astagfirullah. Oke, paham semua? Paham. Oke. Pernyataan yang pertama. Salat itu ada 6 waktu. Astagfirullah. Oke. Salat zuhur ada 3 rakaat. Astagfirullah. Salat isya 4 rakaat. Allahu Akbar. Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Allahu Akbar. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik anak-anak Bapak sekalian, untuk tugas minggu depan ya, tugas minggu depan masing-masing membuat contoh teks khutbah yang sesuai dengan syariat Islam ya, karena kita tadi sudah belajar perbedaan khutbah dengan tablik dan dakwah. Khutbah itu ada rukunnya ya. Jadi membuat teks khutbah yang sesuai dengan syariat Islam. Oke, baik. Jadi anak-anak Bapak sekalian, Bapak harap kita semua bisa menjadi generasi-generasi emas yang bisa menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Baik itu yang paling awal lebih dahulu tetangga kita dan saudara-saudara kita. Oke, paham sampai sini? Baik, Bapak akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Oke, Bapak sudahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.